Sekolah dia semua berdasarkan bahasa Cina. Kawan dia berketurunan Chinese, tapi dia cakap bahasa Indonesia. Nggak berarti kita nggak berbahasa Mandarin terus kita kehilangan jati diri kita sebagai orang Tionghoa gitu loh. Gue masih merayakan tradisi-tradisi Tionghoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Mbah Dul Channel. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu keadaan sehat, selalu baik-baik saja. Semoga dipermudah dan diperlancar urusannya, aktivitasnya, dan semoga selalu dalam keadaan bahagia. Oke teman-teman, di sini ada cuplikan video yaitu pengalaman Cina Malaysia dengan Cindu Indonesia. Cina Malaysia bercerita kenapa Indonesia tidak bisa berbahasa Mandarin, dan sebaliknya kenapa Cina Malaysia tidak bisa berbahasa Melayu, padahal itu bahasa kebangsaan atau bahasa nasional, tapi dia lebih pandai berbahasa Chinese. Oke teman-teman, untuk mengetahui lebih jelasnya kita simak ulasan di dalam video ini. Oke yuk. Hai guys, ada yang komentar dan nanya kalau Chinese Malaysian itu pakai bahasa apa sih? Let's ask. Aku ada teman Chinese Malaysian, kita tanya aja langsung. What language do you use every day? What language do I use every day? With my families, I speak in Chinese, Cantonese, Mandarin, and with friends and my colleagues, we speak English and Bahasa Melayu. Yes. That's it guys, udah kejawab ya. Kalau ada yang mau nanya-nanya lagi, boleh di komentar. Salam korang, aku budak tu Cina. Kenapa Cina tak pandai Melayu? First of all, kawan-kawan membernya semua orang Cina. That's why dia cakap dalam bahasa Cina. Dan secondly, ibu bapa mereka, orang tua mereka menganggapkan bahawa bahasa Inggeris dan bahasa Cina lebih bernilai kepada masa depan mereka. Yang ketiga adalah aggregation background. Sekolah dia semua berdasarkan bahasa Cina dan bahasa Inggeris. Itulah sebab kenapa Cina tak pandai Melayu. Guys, Pengalaman orang tadi Malaysia waktu yang buka datang ke kelas Indonesia. aku jumpa satu orang uncle ni. Dia keturunan Chinese. Aku tegur dia, "Uncle, you Chinese?" Lepas tu dia kata, "Bukan, I'm Indonesian, tapi I keturunan Chinese." Dan yang I respect dengan dia kan, waktu dia sembang dengan kawan-kawan dia tu kan, walaupun kawan dia berketurunan Chinese, tapi dia cakap bahasa Indonesia. Dan dia kata, "Saya lahir kat Indonesia, saya bangga jadi orang Indonesia." Rasa macam wow, amazing kan. Compare dengan Malaysia guys, dia macam mana nak cakap, Chinese dengan Chinese, dia sama ada dua bahasa, sama ada dia cakap Chinese ataupun dia cakap English. Kalau dia orang berjumpa kan, itulah beza kan. Itulah nak buat macam mana kan. Kita negara Melayu tak sama kan. Hopefully negara kita tak racist lah kan? Macam mana Indonesia ni, orang kata diorang ni semuanya bangga jadi rakyat Indonesia. menyatukan Itu yang kita nak. bangsa dan bahasa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata di Malaysia masih berkelompok-kelompok menurut keturunan ya teman-teman. Orang keturunan Cina dia mempunyai sekolah kebangsaan Cina, orang India punya sekolah jenis kebangsaan India, dan orang Melayu punya sekolah bahasa Melayu. Video berikutnya komentar orang Cina Indonesia yang sering datang ke Malaysia. Yuk kita dengarkan video berikutnya. Kenapa kita tak boleh jadi macam Indonesia yang semua orang berbahasa Indonesia? Saya mau minta izin untuk stage videonya ya kak. Kebetulan saya kemarin baru pulang dari Malaysia. Sebenarnya ini bukan pertama kali saya ke Malaysia ya. Saya udah beberapa kali ke Malaysia. Cuma kebetulan kemarin saya datang ke Penang, negara bagian di Malaysia yang sependek sepengetahuan saya sepertinya orang Tionghoanya lebih banyak proporsinya dibanding daerah-daerah lain di Malaysia. Dan baru kemarin juga saya tahu bahwasannya sistem pendidikan di Malaysia itu punya dua sekolah ya, sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan. Jadi ada sekolah berbahasa Melayu untuk mereka yang beretnis Melayu, sekolah berbahasa Mandarin untuk mereka yang beretnis Tionghoa, dan ada juga sekolah berbahasa Tamil untuk mereka yang beretnis India. Nah ini agak membuat saya shock ya, karena di Indonesia itu semua sekolah dalam bahasa Indonesia, kecuali mungkin sekolah internasional mereka akan pakai bahasa Inggris dalam bahasa pengantar mereka di sekolah. Selain itu kemarin saya nginep di hotel gitu ya, yang kalau weekend itu malamnya ada live music. Nah saya datang ke sana ke live music itu.
cukup besar tempatnya ya, jadi kayak ada mini konser lah. Nah di sana itu lagu yang diputar adalah lagu-lagu berbahasa Mandarin, dan sepenglihatan saya yang datang itu banyakkan yang etnisnya Tionghoa gitu. Nah ini juga membuat saya shock gitu loh, karena di Jakarta atau di daerah lain di Indonesia saya nggak pernah ketemu gitu. Misalnya ada live music yang isinya tuh kayak lagu-lagu Mandarin doang, terus yang datang juga cuma orang Tionghoa gitu, hampir nggak ada. Koreksi kalau saya salah, tapi bahkan di acara pernikahan kami, di acara orang-orang Tionghoa menikah gitu misalnya, mungkin ada lagu-lagu Tionghoa yang kami nyanyikan gitu. Cuma banyak juga lagu-lagu Indonesia yang kami nyanyikan di acara pesta pernikahan orang Tionghoa gitu loh. Nah gue jadi berpikir gitu loh guys, jadi kalau di Malaysia tuh ya misalnya orang Melayu pergi ke sekolah Melayu, orang Tionghoa pergi ke sekolah berbahasa Mandarin, orang India pergi ke sekolah bahasa Tamil, mereka di sekolah bicara dalam bahasa masing-masing, mereka di rumah bicara dalam bahasa masing-masing, mereka pergi ke konser dengar lagu mereka dalam bahasa masing-masing. Jadi mereka tuh gak punya kesempatan membaur gitu loh guys. Jadi gue berpikir langsung kayak Indonesia tuh punya banyak masalah, Malaysia juga punya masalah. Tapi untuk kasus ini menurut gue Indonesia tuh jauh lebih baik karena kita tuh hidup membaur gitu loh. Nah kebetulan gue punya teman juga orang Malaysia Chinese gitu ya guys. Dia pernah bilang kalau dia tuh kasihan sama kita orang Tionghoa Indonesia gitu loh, karena kita nggak bisa lagi bahasa Mandarin. Karena kita nggak bisa ngomong lagi bahasa Mandarin, kita tuh udah kehilangan jati diri kita sebagai orang Tionghoa. Terus gue bilang, hilang gimana maksud lo? Ya maksudnya udah kehilangan jati diri Tionghoa tuh bukan karena gue nggak ngomong bahasa Mandarin terus gue hilang jati diri gitu loh. Apa budaya Tionghoa yang nggak kita rayakan gitu ya guys? Di Indonesia orang Tionghoanya masih merayakan tahun baru Imlek, hari bacang masih ngerayain hari bacang, hari mooncake, apalagi cengbeng, hari ziarah kubur ya. Meskipun beberapa orang Tionghoa yang beragama Kristen mungkin mengubah tradisi cengbengnya cuma datang aja gitu, nggak pasang dupa. Tapi nah sama kayak nikah ada tepai kan, kalian kan tahu ya kalau orang Tionghoa menikah tuh ada acara minum teh gitu. Itu kan budaya Tionghoa juga. Nggak berarti kita nggak berbahasa Mandarin terus kita kehilangan jati diri kita sebagai orang Tionghoa gitu loh. Itu mungkin yang gue pengen sampaikan lah. Jadi kebetulan waktu itu teman gue yang orang Malaysian Chinese ini dia nyindir gue gitu, karena bahasa Mandarin gue tuh terbatas banget ya guys. Jadi gue tuh cuma bisa mesen makan, nanya jalan, nawar harga. Bahasa Mandarin gue tuh basic banget, gue gak bisa lancar kayak dia gitu. Terus gue bilang bukan berarti gue gak lancar bahasa Mandarin terus gue kehilangan jati diri gue sebagai orang Tionghoa lah. Gue masih merayakan tradisi Tionghoa kok kayak gitu. Ya harapan gue sih buat negara tetangga kita Malaysia ya, untuk kedepannya mungkin semoga kedepannya nanti kalian bisa lebih bersatu, bisa lebih membaur, bisa saling memerlukan satu sama lain ya. Jadi jadi kalian semua tuh punya satu identitas gitu loh sebagai orang Malaysia gitu. Itu aja sih. Begitulah tadi teman-teman cerita Cina Malaysia yang pernah ke Indonesia dan Cindo Indonesia yang pernah ke Malaysia. Cina Malaysia pandai bahasa Cina, Melayu kurang pandai. Cina Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Semoga video tadi menjadi informasi dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, saya minta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.